apa ya, pepatah mengatakan, the house always wins, alias bandarnya yang akan selalu menang. Kalau nggak dari judi online, gimana Saya bayar kasih ngasih makan anak sama istri saya? Itu aku menurutku, bener-bener. wah itu gila sih. Ya udah. Selamat datang Smart People di podcast kami Ngobrol Delete, ngobrolin digital lifestyle. Kali ini rasanya sudah ke episode 70-an, 71 kalau nggak salah. Jadi sudah cukup banyak episode kita kali ini. And as always, di podcast kita kali ini tamu saya adalah... Saya Adat. Udah berkali-kali kita rekaman podcast, jadi pasti udah familiar ya Smart People dengan saya, Karim, dan juga ada Mas Adat. Nah, episode kali ini kita akan sedikit santai, tapi mungkin isunya bukan isu yang santai ternyata Smart People, cukup serius juga ini. Jadi kita akan bahas sedikit mengenai suatu fenomena yang mungkin sudah lama terjadi, tapi mulai muncul eksistensinya itu sekitar let's say setahun 2 tahun yang lalu, dan baru kembali rame ini karena ada banyak kasus yang terjadi, yaitu kita akan bahas mengenai judi online. Jadi Jadi kalau kita bicara mengenai judi online itu basically adalah judi gitu kan. Kita bertaruh dengan sejumlah uang yang kita miliki dengan harapan untuk bisa melipat gandakan uang tersebut. Namun kenyataannya pepatah mengatakan, the house always wins, alias bandarnya yang akan selalu menang. Pasti. Most likely kita sebagai pemain atau pengguna di sistem judi online ini akan kalah gitu. Dan emang terbukti misalnya Smart People bahwa ternyata laporan yang sudah ada mengenai judi online ini, Indonesia itu sudah mengalami kerugian sebanyak 300-an triliun rupiah. Uang yang hilang peredarannya di judi online. Dan sudah ada sekitar 2,9 juta warga negara yang terjerat oleh judi online. Dan combo mautnya adalah tidak hanya judi online, tapi juga judi online dicampur dengan pinjaman online. Jadi emang Mas Adan, ini kasus yang sangat brutal sepertinya ya. Betul. Ya ngomongin soal judi online ini kan sebenarnya soal budaya berjudi ya. Karena emang ini sejarah panjang pastinya kalau kita berbicara soal ini. Bahkan di Indonesia judi pernah dilegalkan, Rik. Oh iya? Judi itu pernah dilegalkan waktu era Soeharto. Era Soeharto, ada SDSB dan Porta waktu itu. Iya. Nah, jadi kayak lotre lah. Sampai sekarang kan di Thailand tuh ada tuh. Thailand, Singapura gitu ada ya. Yang memang dikelola oleh negara gitu. Jadi diambil untuk dibeli negara. Di Singapura mungkin di rumah-rumah judi orang lokal nggak boleh masuk. Begitu pula di Malaysia. Tapi di Filipina juga seperti itu. Tapi untuk judi yang diselenggarakan negara mereka boleh ikut lotre-nya. Ya. Kalau nggak salah lotre bentuknya. Lotre betul ya. Nah itu dulu pernah ada di zaman Ali Sadikin kan juga ada kan uang dari pajak dan prostitusi kalau nggak salah dulu untuk. Jadi dilegalkan. Kemudian dianggap merusak. Ini pertentangannya kan selalu dengan dengan hubungan religiusitas ya. Betul. Bahwa itu dilarang oleh agama. Kayaknya nggak ada agama yang memperbolehkan judi ya. Umatnya untuk berjudi ya. Jadi pertentangannya selalu di situ. Ketika pertentangannya adalah soal ethics atau masalah kebudayaan agama, menurutku udah nggak bisa ditolerir lagi, pasti semuanya akan menolak. Nah ketika teknologi semakin maju, judi ini ya juga semakin bertransformasi, sama seperti kita ketika menggunakan alat komunikasi paling nggak. Komunikasi dulu telepon, dulu judi juga kalau misalnya, atau kalau teman-teman sempat lihat ya tayangan-tayangan di TV yang kayak kuis dan lain-lain, kayak Who Wants to be a Millionaire misalnya, masih ada phone a friend gitu, nelpon teman, benar-benar menggunakan telepon. Tapi apakah itu relevan di zaman sekarang? Mungkin enggak, mungkin pakai WA your friend atau apa gitu, yang lebih modern gitu. Nah, sama dengan judi, bentuknya semakin kabur gitu. Jadi penanggung jawabnya pun semakin nggak jelas. Kalau dulu jelas negara atau siapa yang menginstitusikan si judi itu jelas. Yang paling terkenal di seluruh dunia tentu saja di Las Vegas. Jelas hotel mana. Kita bahkan tahu dari tayangan-tayangan di TV. Turun dari bandara udah langsung ada slot mesin gitu ya. Pembobolan, kan film-filmnya Ocean Eleven itu kan semuanya kan pembobolan kasino kan. Kayak gitu. Di Indonesia, di beberapa negara di sekitar Indonesia pun ada. Yang kemarin kasusnya Gubernur Papua kan juga ketahuan di beberapa negara untuk berjudi secara offline. Nah sekarang ketika online, institusinya susah ditemukan. Siapa yang bertanggung jawab atas ini? Betul. Salah satu pemilik perusahaan rokok di Indonesia dulu pernah menjual perusahaan rokoknya untuk dia membeli rumah judi terbesar di dunia. Salah satu rumah judi terbesar di dunia. Nanti mungkin teman-teman bisa cari di website ya, siapa pemilik perusahaan rokok tersebut. Sampai sekarang masih ada, dan situs judinya salah satu situs judi terbesar di lingkungan dunia, di Asia, gitu, situs judi online.
Kenapa dia pindah dan berani meninggalkan usaha rokoknya? Menurutku salah satunya adalah karena potensinya sangat besar, terutama di wilayah Asia. Berapa rumah judi yang offline di Asia? Kalau Karim tahu, ada berapa yang gede lah? Dikit nggak sih, kayak hampir, aku nggak tahu ya persis angkanya berapa. Maksudnya berapa jumlahnya deh? Ada di berapa tempat deh yang kamu tahu di Asia? Tempat judi yang gede. Kalau di yang Asia non-online, ya Hong Kong lah misalnya. Ya, di Hong Kong ada. Macau satu, Hong Kong, Filipina punya resort Oh iya. Marina Bay punya satu yang di atas. Malaysia Casino. punya Genting bahkan yang gitu. Malaysia punya sama Resort World juga yang punya sama dengan yang dimiliki di Filipina. Jadi di dalam satu kawasan ASEAN itu ada 3 tempat judi yang sangat besar. Di Asia Tenggara dan Asia Pasifik itu juga pusatnya mungkin di daerah dari kita. Jadi orang berjudi. Bahkan di beberapa negara itu orang lokal nggak boleh masuk. Yang boleh masuk adalah foreigners. Dan yang main di Malaysia itu kebanyakan orang Indonesia. Bener, orang Indonesia yang banyak main di situ. Malaysia dan Filipina dan juga di Singapura. Jadi mereka senang mengumpulkan uang orang Indonesia. Pada akhirnya inilah yang kemudian bertransformasi ketika kita ngomongin soal judi online. Sistemnya bisa diakses dari mana aja. Edukasinya masyarakat kita kurang. Pendapatannya kurang. Harapannya untuk menang satu-satunya adalah dengan berjudi. Tapi tidak pernah ada regulasi dari pemerintah gitu ya yang betul-betul mengatur soal ini. Padahal ini kita udah kehilangan aku rasa lebih dari 300 triliun kalau kita total. Potensi kerugian. Dan bisa dibayangkan ya mungkin teman-teman ya. 300 triliun itu pergi keluar Indonesia. Jadi bukan beredar di Indonesia tapi emang benar-benar keluar uangnya. Ini bukan maksud untuk melegalisasi judi, tapi kalau bisa dibayangkan orang bermain judi di Indonesia untuk negara Indonesia 300 triliun itu dipakai kan bisa buat bangun sesuatu gitu. At least uangnya berputar di dalam betul, negara kan. Bukan mengusulkan untuk judi di Indonesia, tapi maksudku logika itu ketika ada uang 300 triliun keluar, berapa banyak kesempatan pembangunan program dan lain-lain yang hilang karena itu. Sehingga berbicara soal judi online ini panjang memang karena budaya judi tadi memang ada kebutuhan dari masyarakat. Mungkin orang tuaku dulu juga sempat ada di fase bermain itu karena kemiskinan lah yang membuat itu. Yang buat orang akhirnya mencoba peruntungan itu. Bisa dibayangkan dengan uang berapapun di judi online kamu bisa mengubah peruntunganmu dalam 1 hari. Bukan 1 hari bahkan sekarang. Dulu kalau main judi kayak togel ya atau togelap itu kan ada jam-jamnya ya. Jam berapa pengumumannya kan kalau toto gelap itu nomor gitu loh. Ada 4 nomor gitu. Aduh aku jadi ngajarin. Tapi ada 4 nomor gitu yang ditentukan. Kemudian nanti setiap jam berapa keluar. Itu kan ilegal ya. Nah dulu masyarakat Indonesia paling banyak tuh main itu. Nah sekarang si judi togel ini itu bisa di online kan. Jadi kamu bisa nginput nomor gitu ya. di wilayah online. Dan berapa banyak orang Indonesia yang main di situ. Menurutku banyak sekali. Pastilah. Karena keilmuan mengenai judinya itu yang paling paham kayak orang Indonesia di togel deh. Hampir bahkan dulu di Kalimantan tuh itu termasuk salah satu paling populer selain judi sabung ayam. Tapi sabung ayam kan harus ada fisiknya. Harus emang jago ayamnya. Harus jago ayamnya. Tapi kalau togel kan tidak ya. Memang skill feeling aja. Bejo aja kan. Bejo aja. Kalau teman-teman pernah nonton wawancaranya Ari Lasso sama siapa ya? Dia pernah menangin supirnya togel karena dia dari mimpi. Jadi dia ditanyain sama supirnya mimpi nomor berapa hari ini. Nomornya ini. Dipasang sama supirnya dia dapat supirnya. Uang 10 juta atau berapa di zaman itu ya. Tahun 90-an sekian dapat 10 juta. Bisa bangun rumah, Pak. Waktu itu dia cerita. Nah, tapi itu yang sering terjadi di kita. Begitu pula ketika ada judi online. Yang harusnya tadi sehari sekali jadi berjam-jam. Karena itu bisa diumumin berjam-jam. Akhirnya uang yang keluar jadi lebih banyak. Meskipun jumlah yang dipasang itu bisa lebih sedikit. Mungkin orang dulu kalau masang judi katakanlah harus 50.000 katakanlah gitu. Nah sekarang tuh mungkin bisa lebih kecil nilainya. Sehingga masyarakat uang rokok sehari. Kecil gitu kan, betul. Uang rokok sehari keluar, uang rokok sehari. Tapi kalau intensitasnya 10 kali dalam 1 hari. Banyak itu. Lebih dari 50.000 pada akhirnya. Bukan cuma uang rokok yang hilang. Uang makan pun jadi hilang hari itu. Dan inilah yang jadi kebiasaan masyarakat kita, ditambah regulasinya nggak ada, keterbukaan pemerintah terhadap isu ini tuh nggak ada. Entah mau disolusi dilegalkan atau dilarang itu tuh nggak pernah ada kejelasannya. Websitenya masih bisa diakses sampai sekarang. Kalau teman-teman buka kata gacor aja gitu misalnya, itu tuh pasti langsung muncul semua di laman pencarian manapun gitu. Dan ketika itu nggak bisa diklik dan diklik apa istilahnya itu diblokir sama pemerintah, dia langsung menyediakan situs refernya yang alternatifnya gitu. Alternatifnya dan tulisannya
link alternatif apabila diblokir tulisannya. Saking dia tahu bahwa orang itu pasti akan ngeklik ini akan diblokir. Jadi pemerintah secara tidak langsung dibohongi sama si providernya bahwa emang pasti diblokir yang link ini. Betul. Tapi aku punya 5 link lain gitu di bawahnya. Nah makanya dan sekarang ada sistem yang namanya salesnya atau marketingnya. Jadi ada orang yang bekerja untuk mempromosikannya. Belum lama kan beberapa streamer game ya. Oh iya. Itu banyak yang ditegur, dia mau dilaporkan dan lain-lain. Sekarang menurutku udah berhenti tuh, ya lumayan berhenti yang kayak gitu dan udah nggak ada tuh yang live streaming, nggak ada yang berani karena ya kalau itu kan jelas mempromosikan perjudian ya. Tapi itu juga nggak menyelesaikan masalah karena WhatsApp kita nggak pernah nggak pernah dicek. Aku sering lihat di internet banyak banget yang dapat kayak promosi apa gitu jadi online dari WA gitu kan. Awalnya mungkin promosiin apa, kita chat atau balas chatnya itu pasti langsung ya nih coba aja nih Kak gini gitu. Iya. Dan benar tadi, bandar itu akan selalu menang. Jadi ketika yang jadi masalah ketika kita bermain judi ini kan kita berharap kita pakai cacing untuk dapat ikan gede gitu. Padahal harus pakai ikan juga untuk dapat ikan gede gitu. Jadi kamu harus usahanya harus gede juga untuk dapat pendapatan yang gede. Nah, kita kan sedang pakai umpan cacing tapi mau dapat ikan hiu kan nggak mungkin. Nggak mungkin ikan hiu makan cacing gitu. Nah, bisa dibayangkan orang tuh berharap kayak gitu, Rim. Dan mungkin dari aku nggak yakin angkanya 2,9 juta, mungkin lebih dari 10 juta orang yang main judi di Indonesia ya, dugaanku. Karena begitu masifnya di obrolan-obrolan harian kita ya soal judi ini. Makanya aku bilang ini adalah soal kemiskinan aja nomor satu. Karena kemiskinan nggak punya opsi lain, nggak punya pekerjaan, punya uang sedikit bukannya dipakai untuk mengelola kehidupan, tapi dipakai buat berjudi, berharap bisa mengubah nasib gitu kan. Mengubah nasib. Kombonya tadi yang kamu bilang adalah ada fasilitas pinjol, KTP bisa dipakai tuh sekarang buat pinjol. Jadi uang, betul. Jadi uang. Pada akhirnya dari yang tadinya 0, kalau dulu kita 0, nggak punya uang, kita mikir supaya dapat uang buat makan, sekarang kita bisa minus, bisa makan, Pak. Kita punya utang sama orang lain tuh kita masih bisa makan karena ada pinjol. Nah, apakah pinjol ini pinjol produktif atau pinjol yang memang konsumtif? Masalahnya kita kebanyakan kan pinjol konsumtif sekarang. Kita pakai untuk beli barang dan salah satunya indikatornya faktornya adalah judi online. Makanya ini menjadi masalah yang menurutku cukup serius di Indonesia dan ini masalah yang panjang karena soal literasi juga. Betul. Orang masih mau diblokir seberapa banyak tempat judi itu nggak bakal selesai persoalannya. Nggak bakal selesai menurutku. Kecuali memang ada regulasi ketat bahwa misalnya bandara ditangkap. Nggak pernah aku dengar bandara ditangkap. Sejauh ini masih belum ada kok. Belum pernah ada bandara yang ditangkap. Nah makanya banyak CSO, civil society, masyarakat sipil yang menduga ada keengganan untuk menggugurkan judi online ini gitu. Karena mungkin ada orang-orang yang berkepentingan yang ikut di dalamnya dan lain-lain. Makanya tidak salah kita berasumsi begitu karena jelas siapa yang kan sekarang dalam bermain judi online ya. Aku pernah mencoba beberapa kali dan fasilitas untuk menyetor uangnya itu mudah. Semudah apa itu, Mas? Mudah banget. Jadi mungkin dulu kalau misalnya kita mau main judi atau kita mau mau pasang judi di tempat yang kayak judi togel dan lain-lain, kan harus bawa uang cash. Betul. Pasang gitu. 10.000 misalnya atau 20.000. Kan harus ada fisik uang cash. Fisik. Nah, sekarang tuh mereka bertransformasi juga judi online. Pembayarannya bisa menggunakan e-wallet, bisa menggunakan transfer bank. Ya normal lah transfer bank. Yang paling keren lagi bisa menggunakan pulsa. Pulsa, tapi biasanya nilainya nggak 1:1. Kalau e-wallet kan 1:1 tuh. Rp1 sama dengan Rp1. Kalau transfer juga 1. Nah kalau pulsa biasanya agak ada reduksi lah, 0,9 atau 0,8 tuh biasanya. Yang lebih keren lagi bisa menggunakan QRIS sekarang. Nah ini aku kasih tahu ya mungkin beberapa ya teman-teman ya. Ini mungkin harusnya bisa diusut oleh pihak yang berwenang ya. Karena apa? Karena QRIS kan sangat jelas sebenarnya yang buat siapa. Dari siapa ke siapa gitu kan. Dan QRIS-nya kalau teman-teman tahu, QRIS-nya itu nama-namanya itu bukan nama rumah judi, tempat dagang, tempat makan, tempat jual sepatu, jual batagor. Jadi mereka membuat usaha palsu, kemudian dimasukkan ke sana untuk uang-uang judinya. Itu. Dan jadi susah sekali kalau mau menemukan melacaknya gitu ya. Sebenarnya sangat gampang untuk melacaknya karena apa? Karena sudah menggunakan fasilitas yang di-record loh. Iya. Cuma apakah itu bisa divalidasi bahwa itu 100% uang judi semua? Nah menurutku tantangannya sebenarnya di situ. Rekening-rekeningnya yang harus di-tracking jelas. Gitu. Karena kan ada yang main dalam jumlah kecil, main jumlah besar ya. Menurutku yang di
dideteksi sama pemerintah sekarang mungkin yang duitnya gede-gede gitu, yang main mungkin di atas 50 juta, 100 juta gitu ya. Mungkin yang masyarakat nih nggak. Nah, masalahnya 300 triliun ini kontribusi terbesar dari yang kecil, kemungkinan besar. Betul, ya kayak tadi aku bilang, kalau sehari orang main 100.000 gitu, mungkin sebulan dia 3 juta. Tapi kalau yang main 100.000 orang, 3 juta itu udah berapa miliar, berapa ratus miliar gitu. Jadi apa namanya, ruangnya gede, model permainan makin banyak, cerita menangnya juga makin banyak. Nah, itu cerita menang itu yang agak bahaya. Itu yang agak bahaya sih. Orang-orang yang cerita di Twitter itu aku sering banget lihat kayak, ya nih guys, coba nih website ini model 50.000 jadi 2 juta, 3 juta. Nah, itu kan orang apa ya, tertarik lah. Pasti gitu. Tertarik. Dan itu menurutku jadi salah satu tantangan literasi kita ya. Jadi jangan percaya kalau misalnya orang live streaming terus dia dapat terus gitu. Ya itu pasti udah disetting lah ya. Betul, karena itu demonya yang dipraktekkan, bukan aplikasi langsungnya. Coba aja kalau dia berani mainkan aplikasi langsung, random gitu, dia bikin akun, nggak yakin aku dia menang sampai dia keluar berapa ratus juta mungkin. Karena dia punya akun demo. Ini kan yang terjadi pada waktu yang lalu, penipuan yang kayak trading itu kan. Alatnya udah disetting, udah ada algoritma yang disusun. Yang kemarin banyak ditangkepin itu. Ini sama sebenarnya. Sebenarnya persoalannya kayak gitu juga, Rim. Kalau ada willing to menyelesaikan masalahnya, menurutku sebenarnya bisa diselesaikan banget kok. Jelas sekali permasalahannya kemana. Cuman memang kayaknya ada keengganan ya. Tapi bagusnya beberapa belakangan Menkominfo ya mungkin sebagai yang paling banyak dikomplain untuk itu, mulai banyak bersuara dan katanya mau mendirikan satgas ya Pak Presiden ya untuk itu. Ya kita lihat ya, apakah bisa, karena menurutku 300 triliun itu ya kalau misalnya memang mau buat bangun IKN, mendingan uangnya di sana. Daripada dipakai buat judi online. Bener. Kasian juga masyarakat. Iya. Ya sih, aku apa ya, melihatnya itu fenomena yang emang apa ya, bener sih kata Mas Adat. Pasti orang-orang yang apa ya, mungkin ya nasib mereka bukan sepenuhnya yang bagus, yang benar-benar ya let's say mereka dalam keadaan ekonomi yang buruk. Mayoritas ya. Dan mereka apa ya, merasa bahwa jika ada opsi ini bisa mengubah nasib hanya dengan modal seberapa kian, ya kenapa tidak mencobanya gitu kan. Dan mereka kan pasti juga apa ya, yang aku melihat itu jenis-jenis yang judi online itu pasti apa ya, biar mereka makin betah itu dimenangin dulu. Jadi pas awal-awal misalnya dengan modal berapa kecil itu, tahu-tahu baru apa ya, 2 kali lipat misalnya. Berapa kali menang. Nanti setelah itu yang aku lihat itu kalau udah menang berapa kali, kemudian baru dikalahin. Tapi mereka masih mikir ini mungkin lagi gak bejo nih, terus coba lagi. Jadi kan memang benar-benar ketagihan, dan aku merasa kayak gimana ya, kayak bener-bener kasihan aja gitu loh. Tapi mau gimana lagi itu, karena ya bagi beberapa orang ini nggak ada opsi lain selain benar-benar mengundi nasib. Mereka hanya punya uang sekian rupiah, terus kemudian mendengar orang-orang yang ceritanya sukses menang berapa juta rupiah hanya dengan bermain di website ini. Persis juga sama seperti yang money game yang dulu rame itu, orang promosiin. Jadi kan orang sangat bukan yang mudah tertipu sih, tapi lebih kayak tergiur aja gitu. Daripada harus kerja pun juga udah berkali-kali kerja keras, tapi hasilnya juga masih sedemikian rupa. Ya sudahlah, mending kita coba nih alternatif lain gitu. Tapi kan kita bisa melihat juga bahwa ternyata itu tidak sustainable gitu. Apalagi sekarang dengan adanya pinjol kan orang mikir kayak wah, tanpa dengan uang pun bisa dapat uang gitu kan. Dan akhirnya kan orang udah terjerat judi online, juga terjerat sama pinjaman online gitu kan. Jadi sama udah jatuh kena tangga lagi gitu kan. Jadi untungnya aku belum tertarik sih. Meskipun aku sering mendengar teman-temanku cerita gitu kan, kayak aku ada nih teman, dia cerita dia iseng-iseng coba gitu kan, menang gitu, atau nggak mungkin ada teman biasanya sukanya ini judi taruhan bola biasanya, tapi itu kan cuma di antar teman-teman doang kan. Jadi misalnya mereka taruhan 500.000 nih, terus temennya juga 500.000, terus kalau misalnya dia menang lumayan tuh jadi 1 juta kan. Semua things like gitu kan mikir kayak wah lumayan tuh. Kalau pakai uang yang bukan uang panas, pakai uang dingin mah aman-aman aja gitu. Tapi aku masih belum tertarik ini, Mas. Ya, itu kan masalahnya kan kalau yang kita lakukan dengan teman-teman kan bagian dari seru-seruan ya. Ya, seru-seruan ya, entertain ya. Karena kita tahu fungsinya itu sebagai entertain buat kita aja. Kalau nggak kayak gitu nggak rame. Meskipun itu sebenarnya juga nggak boleh karena tetap nggak boleh, benar-benar. Kita kan selalu bahasakannya kan arisan ya. Ya, arisan. Jadi padahal itu judi kan arisan. Tapi kalau arisan kan semuanya harusnya menang. Kalau misalnya satu yang menang itu nggak arisan. Bergilir sama aja itu ya. Nah, tapi maksudku nggak banyak orang yang bisa membedakan antara itu hiburan atau itu mata pencarian, Pak. Iya, benar. Jadi banyak yang menganggap itu mata pencarian. Ada video yang aku agak sedih juga kemarin lihatnya.
Ada bapak tuh ditahan kayaknya. Terus videonya itu bilang bapaknya, kalau nggak dari judi online gimana saya bayar kasih makan sama istri saya. Itu aku menurutku, wah itu gila sih. Iya udah lowest of the low kan. Iya maksudku gimana ceritanya dia nggak punya jalan lain selain bermain judi gitu. Kalau dia bermain judi dia sebagai bandar, aku masih bisa make sense ya. Kalau usahanya ditutup, saya bandar, pasnya di mana ngasih masalah dia pemain, Pak. Dia pemain judinya, bukan bandarnya gitu. Jadi kayak menurutku ini udah persoalan yang kalau nggak diselesaikan pemerintah ini sangat kronis ya, dan bisa menjalar kemana-mana, Rim. Banyak kasus kejahatan pada akhirnya di situ. Banyak kasus pembunuhan dulu yang ada anak UI kalau nggak salah yang dibunuh sama kakak ke kosnya. Itu karena masalah pinjol, tapi setelah terdeteksi lagi katanya ada part of judi online yang di dalam situ. Dia pakai buat judi online. Kemudian dia investasi juga di beberapa hal soal kripto dan lain-lain, tapi gagal. Nah kalau logikanya, kemarin kita udah ngobrolin sebelumnya di episode yang kripto, kalau logikanya menggunakan kripto aja masih main, ya itu sama aja kayak kita berjudi, bukan kita berinvestasi. Tapi kalau judi memang bermain ya. Memang bermain. Kita nggak pernah tahu algoritmanya apa gitu, yang ada di sana gitu. Slot terutama di permainan-permainan yang slot ya, yang kayak undian gitu ya bentuknya. Itu kan kita nggak pernah tahu kapan kita bisa menang, kapan enggak. Dan yang masalahnya kita nggak pernah tahu kapan harus berhenti. Feelingnya ketika menang, nggak semua orang bisa merasakan kapan harus berhenti. Terutama orang-orang yang membutuhkan uang. Jadi ketika dia merasa aku ngeluarin uang 100.000 terus aku menang 700.000, logikanya sebagai orang yang ekonomis ya, udah dapat 7 kali lipat berhenti. Itu udah untung itu. Tapi logikanya orang yang kecanduan judi masih bisa jadi 5 juta ini 100.000 jadi 700.000 itu kan 7 kali lipat. 700.000 kita kalikan 7 masih bisa 4,9 berarti. Tapi kan tidak seperti itu yang kan nggak mungkin gitu kan, nggak mungkin kayak gini kan. Iya, nggak pernah ada kecepatan terus yang sama gitu. Pasti akan hancur, gini kan. Turun gitu. Dan itu menurutku pemahaman yang salah. Iya. Nah, pemahaman yang salah. Kadang ya itu menggunakan uang yang memang bukan uang entertain ya untuk menggunakan judi online. Terlepas judi online sebenarnya ilegal loh di Indonesia. Nggak boleh ya. Tapi pasti akan ada orang yang menjadikan itu sebagai bentuk entertain aja. Bener. Aku tuh mirisnya tuh waktu aku kemarin di Jakarta cukup lama kan. Jadi aku selalu menggunakan transportasi umum. Naik KRL. Itu aku melihat tuh orang-orang tuh main slot Mas di HP. Jadi sambil mereka commute ke kantor atau kemana itu mereka bukannya dengerin musik, nonton YouTube Candy atau apa itu. Candy Crush apa? Nggak tahu, itu bukan Candy Crush itu, tapi itu slot beneran yang tahu kayak. Ada yang bilang dulu dia main Candy Crush. Apa ini Candy Crush? Enggak, itu slot gitu. Oh kan jadi kayak kaget kan. Berarti kan seperti yang Mas Ada bilang itu kan, ini benar-benar di mana orang itu aksesnya itu sangat mudah gitu kan. Yang dulu mungkin orang itu harus cari tahu siapa bandarnya, biasanya lokasinya di mana, mainnya jam berapa. Ini tinggal benar-benar cari aja di tinggal cari aja di internet, tulis aja gacor atau nggak di Twitter biasanya juga banyak promosi secara natural gitu kan. Orang pasti ketemu gitu. Dan jangan gak usah jauh-jauh deh. Kalau misalnya kita buka website portal berita itu juga kebanyakan iklannya itu juga jadi judi online gitu. Itu kan agak miris kan. Berarti kan level of knowledge-nya itu memang sudah sangat terpapar ke masyarakat itu. Literasinya judi itu kalau kita cek mungkin bagus di masyarakat. Iya, bagus. Tapi itu kan bukan hal yang bagus gitu. Maksudnya itu bukan hal yang bagus, tapi maksudnya itu cukup tinggi lah di masyarakat kita. Karena betul, karena terpapar di mana-mana dan itu kan lingkaran setan ya. Ketika kamu mungkin buka pinjol juga mungkin iklannya bisa jadi judi. Bisa jadi judi ya, betul. Kemudian nanti buka misalnya katakanlah ya konten pornografi. Ya, itu juga iklannya dua-duanya. Benar. Buka konten apalagi ke situ juga. Jadi pasti. Ditarik ke situ terus memang. Dan ini menurutku sangat menyedihkan ya. Dan ketika kita bilang ini permasalahan yang memang ada di negara kita aja, menurutku yang paling kronisnya memang kayaknya di negara kita aja. Karena persoalan kita punya akses internet yang bagus, tapi literasinya rendah. Benar. Jadi orang bisa di mana aja. Ya. Ini salah satu tantangan lah menurutku bagi kita. Meskipun juga ya penyelesaiannya. Menurutku uang-uang ini kan tidak lari ke Indonesia ya. Banyak uang yang lari keluar Indonesia. Nah, kalaupun memang pemerintah serius ya, di rapat yang terakhir kemarin mungkin beberapa hari yang lalu ya, aku lihat Kominfo mengajak beberapa seperti OJK, kemudian ada PPATK, kepolisian dan lain-lain untuk bikin join task force kira-kira gitu. Bikin join task force atau satgas ya.
untuk menyelesaikan persoalan ini. Tapi menurutku jangan berhenti di situ. Bisa juga ngajak ke beberapa lembaga lain seperti Kemenlu ya. Karena jelas aliran uang ini pasti ke luar negeri. Tidak mungkin di Indonesia. Transnational crime. Kalau di Indonesia harusnya bisa ketangkap lah siapa bandarnya. Karena ada kasus kan yang waktu itu diceritakan oleh, aku lupa, Tempo atau Kompas ya, bilang bahwa salah satu pusat judi online di kawasan Asia Tenggara, Asia terutama, itu ada di Kamboja. Iya. Banyak orang-orang Indonesia yang dipekerjakan untuk Kesana, sebagai dan sebagai korban human trafficking dibawa ke sana dan nggak bisa pulang. Benar-benar. Dan itu menurutku transnational crime aja. Betul. Udah, jadi perlu ada unsur Kemenlu untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Misalnya bikin perjanjian dengan China yang diduga juga banyak menerima kiriman uang ini, kemudian Kamboja yang jelas kok sudah diakui kok bahwa mereka juga punya banyak punya banyak rumah-rumah judi online di sana. Jadi menurutku kita perlu berkolaborasi dengan banyak pihak lah. Dan ini masalahnya harus diselesaikan segera, nggak cuma bisa blokir aja. Menurutku nggak akan ada habisnya. Iya. Cuma apa ya, kalau blokir kan cuma band-aid solution aja tuh, kayak benar-benar kayak ya udah kita tutup aksesnya. Tapi kan orang Indonesia itu pinter kalau urusan akses itu. Iya, betul. Bisa lah ada caranya tuh bisa mengakses konten-kontennya yang emang udah diblokir gitu. Dari zamannya dulu internet positif. Zaman dulu itu kan pasti ada orang ke dynamic ke IP yang lain kan. Betul. DNS-nya tinggal diubah, pakai VPN bisa gitu-gitu. Pasti ada caranya gitu kan. Banyak caranya, dan apalagi sekarang banyak yang rumah-rumah judi online menyediakan link alternatif tadi. Iya benar. Ya orang tinggal ngeklik aja dari WhatsApp. Makanya kamu pasti perhatikan banyak yang main dari HP, ojol-ojol mungkin, atau orang-orang yang lagi commute bermain itu. Yang kecanduan tuh nggak cuma kalangan bawah tapi menengah ke bawah gitu. Orang-orang yang membutuhkan uang lah, maksudnya masih membutuhkan perubahan hidup yang signifikan. Dia tuh banyak yang mencoba itu, dan banyak yang gagal, banyak sekali. Pasti. Ini karena setan emang ini ya, mau nggak mau emang harus sistemik untuk urusan masalah ini. Kalau menurutku sih selain edukasi ya juga gimana ya, kita harus benar-benar dari segi grassroots-nya tuh loh. Ini kan budaya yang turun-temurun gitu kan. Iya. Bayangin kalau misalnya punya bapak yang kerjanya juga main judi, mungkin judinya yang tradisional gitu. Terus kemudian dia punya anak, melihat bapaknya suka judi, anaknya mencoba. Tapi mungkin judi online gitu kan. Nah, kalau misalnya bapak yang menasihati anaknya untuk berhenti judi online kan agak gimana sulit, gitu ya. Sulit kan? Karena bapaknya juga main judi kan. Bapaknya ngajarin main judi offline aja lah. Sama aja tetap judi, itu kan nggak ngaruh kan gitu. Tapi ya bukannya aku membandingkan mana yang bagus, mana yang jelek kan. Tapi kalau misalnya kita lihat yang judi yang offline itu kan ya udah. Karena kita bisa megang uangnya secara fisik, kita kan berarti kan tahu kerugian kita kan berapa kan. Sedangkan kalau misalnya judi online ini kan ada argumen yang mengatakan kalau misalnya kita selama ini belum megang uang fisiknya itu, kita nggak akan merasakan uang kita itu keluar dan habis gitu loh. Iya. Makanya zaman sekarang kalau misalnya kita pakai kris, pakai e-wallet itu kan gampang banget kan ngeluarin. Betul. HP kita tinggal bayar habis 1 juta tuh kayak nggak kerasa. Tapi kalau misalnya kita pegang cash 1 juta itu kan kerasa tuh kayak wah udah mau habis nih uangnya gitu. Iya. Nah, the same applies kalau misalnya buat judi online itu kan kita nggak merasakan cuma 10.000. Betul. Tapi kalau kali 5 kali dalam sehari 50.000. Iya. Kalau kali 7 kali dalam seminggu udah berapa gitu. Kalau kali sebulan tuh habis kan lama-lama. Ya ini sama kayak kita menggunakan aplikasi-aplikasi pemesanan makanan ya sama. Ya, benar-benar. Secara kita makan sehari-hari kan juga kita tahu makannya berapa biasanya cuma. Tapi kalau kita dengar itu kan kadang-kadang masih ada. Apalagi sekarang ada pay later, masih ada pay later bisa gitu. Nah, itu menurutku akan membuat masyarakat ya jadi lebih nyantai ketika menghadapi masalah-masalah gitu. Ketika nanti dia ada di defaultnya dia gitu ya, kayak udah gagal bayar semuanya gitu. Nah, baru tuh kebingungan. Pada akhirnya ya kita nggak berharap, tapi banyak kejadian-kejadian kriminal, pembunuhan, merampok, kemudian bunuh diri yang untuk merugikan diri sendiri, akhirnya bunuh diri karena nggak bisa nanggung beban dan lain-lain gitu. Makanya dan ini tidak terjadi, sekali lagi ini nggak terjadi tadi kita bilang penyebab utamanya adalah kemiskinan. Memang mayoritas yang banyak main adalah orang-orang yang mengalami kesulitan keuangan di level yang paling bawah ya. Tapi tidak menutup kemungkinan pada level-level yang lain juga pada tingkat pendidikan apapun. Itu juga sering terjadi. Ini sama kayak masalah literasi digital kita sebenarnya. Jadi menurutku permasalahan ini sejalan dengan tantangan literasi digital kita maju. Belum tentu yang S3 ini bisa lebih baik literasi digital dari yang lulusan SD. Bisa jadi yang SD memahami lebih banyak konteks daripada yang S3. Bisa jadi juga orang yang kaya
tidak lebih baik daripada orang yang miskin dalam konteks. Tapi kalau kita berbicara soal mayoritas yang ya tentu saja yang orang kekurangan pasti lebih akan banyak mencoba karena mereka nggak punya opsi lain begitu. Sehingga ketika berbicara judi online ya itu tadi teknis yang begitu gampang, cara transfer yang begitu mudah. Ini harus dideteksi sih karena jelas kok itu aliran dananya kemana. Dan menurutku masih di Indonesia juga ketika hal itu. Cuman mereka punya banyak skema ya untuk melakukan itu. Termasuk salah satunya itu kalau teman-teman tahu tuh ada kayak instruksi untuk memindahkan uang dari grup-grup Telegram. Aku lupa nama skemanya apa ya. Tapi dulu tuh ada kayak kalau ibu bisa menyelesaikan ini tapi di luar yang penipuan ya. Jadi dulu ada skema tahap 1, tahap 2, tahap 3 menyelesaikan level 1, level 2, level 3, kirim uangnya ke sini, nanti ibu setelah kirim uangnya ke sini ibu dapatkan 1.000. Nanti setelah itu 2. Nah, di yang terakhir kita tahu ini itu adalah penipuan. Nanti di ujung yang terakhirnya kan makin besar tuh angka yang ditransfer. Nah, dia yang itu ya dia ditipu di uang 30 juta katakanlah di level yang udah 30 atau 40. Nah, dulu ini jadikan untuk akses perputaran uang judi sebenarnya. Jadi orang suruh mentransfer ke sana. Jadi kadang-kadang si peserta judinya yang mau masukin uang itu tiba-tiba mendapatkan nomor rekening entah orang mana. Orang yang nerima itu tiba-tiba nanti ibu dititipin uang segini, ibu transfer ke sekian ya, ibu ngambil 10.000-nya. Putar terus kayak gitu skemanya. Itu ada grup. Pernah diusut dan ada grup Telegram waktu itu. Jadi sebegitu liarnya bisa dicari caranya untuk memutar uangnya supaya nggak ketahuan. Kedua institusi yang sebenarnya sangat bisa adalah bank. Bank harusnya sangat mengetahui, harusnya bisa bikin mungkin kayak network analysis gitu. Ini orang kok tiba-tiba transfer ke sini tanpa ada kejelasan dan beberapa kali misalnya gitu. Harusnya bank punya mekanisme kayak gitu. Detection fraud gitu kan mestinya. Detection fraud atau tapi nggak tahu di level angka berapa bisa. Itu dia masalahnya masalahnya. Kecil. Nah itu menurutku bisa dianalisis dan bisa diblokir dari level situ oleh PPATK ya sebagai analisis keuangan atau mungkin nanti dari OJK memberikan regulasi apapun. Itu udah bisa karena dari situ. Dari QRIS misalnya itu juga bisa. Ketatin aja pembuatan ya ini kan sebenarnya kan ini ya dilema juga karena di satu sisi ingin mendorong penggunaan QRIS untuk media pembayaran tapi di satu sisi malah dipakai buat pembayaran judi gitu. Jadi serba salah gitu. Nah yang lainnya beberapa medium lainnya kayak PayPal dan kripto menurutku itu nggak semua orang lah. Itu case kecil aja dan menurutku pemain-pemain yang besar banget yang di situ. Dan itu ranah yang juga belum ada aturannya di Indonesia. Tapi kita coba aja deh selesaiin yang di masalah yang emang yang kayak e-wallet. E-wallet juga sumbernya kan akhirnya bank. Bank itu yang ngisi e-walletnya. Bank yang dari bank kan yang ngisi ke e-wallet. Kayaknya e-wallet itu cuma bisa diisi 2 kan. Dari bank atau dari O3 malah. Dari bank, dari mitra kayak mungkin Alfamart, Indomart atau dari si drivernya kan. Jadi kelihatan sebenarnya sumbernya dari mana gitu. Bisa dideteksi kalau memang mau dideteksi. Masalahnya itu tadi. Kemauan pemerintah untuk menyelesaikan ini kayaknya memang masih tipis. Nggak tahu ya alasannya apa ya. Apakah memang mau uangnya keluar uang masyarakatnya padahal kita disuruh bayar tapera dan lain-lain. Mendingan disuruh buat bayar itu. Jauh lebih fungsional. Tapi permasalahan judi online ini nggak bakal selesai kalau pemerintah nggak bikin sebuah kebijakan yang keras dan menangkap tokoh-tokoh yang memang bermain judi online Indonesia. Atau opsinya kalau mau dilegalkan, legalkan aja. Jadi duitnya betulan buat Indonesia, nggak keluar. List aja misalnya. Siapa tahu ya kita siapa tahu nggak tahu. Pemerintah siapa tahu punya usulan kita legalkan aja judi online, tapi judi yang bisa cuman peraturan harus daftar PSE misalnya. Mana ada yang mau daftar PSE, kemudian nanti bayar pajak dan lain-lain. Jauh lebih. Maksudku jauh lebih clear. Kan ini aturannya nggak clear kan? Benar. Di Indonesia menurutku kita perlu clear soal aturan itu mau seperti apa. Apakah ditolak 100%? Kalau ditolak gimana? Atau mau diterima, kita dapetin pajaknya gitu. Kan sekarang lagi ngincar pajak, ya coba aja judi dipajak. Emang agak susah sih. Aku melihatnya untuk masa-masa moral ambiguity yang kayak gini-gini Indonesia itu emang solusinya kalau nggak ya ditolak 100%, ya dilegalisasikan dan dipajakkan gitu. Tapi kan ini jadi kayak semacam ini sih Mas kalau menurutku, kayak semacam rabbit hole gitu loh. Karena kan ada yang berkomentar, ya kalau misalnya judi online legal, kemudian kenapa nggak yang lain dilegalkan gitu misalnya. Dan itu kan pasti ada lah polisi moral yang nggak mau gitu. Dan menurutku sampai level dilegalkan nggak mungkin karena itu tadi masalah utamanya adalah rules di religious tadi ya, di beberapa institusi keagamaan itu
menolak masalah judi ini. Sama seperti narkoba dan lain-lain yang sebenarnya juga punya potensi dilegalkan tapi selalu bertentangan dengan nilai-nilai moral tersebut. Jadi menurutku ya kalau misalnya mau ditolak jelaskan aja. Jelaskan aja betul. Jelaskan secara clear aja apa dan memang harus ada tangkapan-tangkapan Rim buat membuat orang jerak. Kayak kasusnya yang live streaming kemarin, promosi di live streaming kan itu kan memang ada tangkapan. Harus ada bukti ditangkap. Orang ini dipenjarakan sehingga orang tidak mencontoh. Benar. Selama bandarnya nggak ditangkap, selama orang yang memang istilahnya, ya aku nyebutnya orang yang bermain judi itu korban judi mayoritas ya, karena mereka ya nggak punya pilihan lain untuk bermain judi. Selama si pelaku judinya atau bandarnya ini nggak ada yang ditangkap, ya menurutku nggak akan ada tangkapan dan nggak ada rasa jera dari masyarakatnya. Benar. Ya, termasuk panis ke masyarakatnya pun juga nggak ada. Paling panis moral apa orang main judi nggak pernah diperlakukan seperti misalnya penjahat mobil, maling mobil atau apa atau yang memalukan gitu di masyarakat kita tuh belum ada. Tukang judi itu di stigmanya itu masih masih belum tahu negatif gitu kan. Iya, lebih memalukan. Merebut istri orang atau merebut suami orang itu jauh lebih memalukan. Lebih memalukan jadi pelakor daripada pemain judi. Padahal lebih mematikan judi online. Judi online menurutku sangat mematikan. Benar. Sepakat sih. Jangankan judi online, judi apapun menurutku. Ya. Juga sangat mematikan. Nah, itu tingkat atomiknya ya menurutku. Jadi judi itu udah sangat bom lah. Ya. Nah ini bom atom nih judi online. karena tingkat kali lipat kemudahannya dan efeknya sangat besar. Benar. Judi menurutku kerugiannya harusnya kalau judi nggak sebesar itu karena kan dia kalau judi yang offline karena terbatas. Terbatas dan very consolidated. Kemarin di Semarang ada yang ditangkap tuh kayak rumah judi di satu tempat gitu. Tapi aku dengar jumlah omsetnya ya miliaran gitu. Miliaran gitu. Tapi ya apakah ada yang bisa mengalahkan ratusan triliun dolar? Nggak ada. Itu udah besar banget. Tapi aku bilang kalau judi itu bom, ini tuh bom atom. Betul-betul yang hancurin sistemik di Indonesia itu termasuk semuanya mati gitu. Bener sih. Makanya masih banyak banyak banget ya PR untuk Indonesia untuk bisa memberantas judi online ini. At least sudah ada langkah-langkah yang mungkin ya kita tunggu ya. Iya, kita tunggu aja kan. Mau kita bilang apakah ini langkah efektif juga belum tentu. Ya, belum bisa. Belum kita tahu kan. Karena kan baru aja mulai jalan untuk memberantas isu-isu judi online itu kan tahun inilah. Akhir tahun lalu lah at the very least gitu. Dan aku rasa masalah budaya itu juga susah kalau misalnya kita mau mengubah suatu budaya kalau memang pada dasarnya mereka suka judi aja gitu. Kan hanya hanya berubah, yang berubah itu kan hanya metodenya aja gitu. Betul. Sekarang jauh lebih mudah untuk mengaksesnya, jauh lebih mudah untuk mencari tahu informasinya, jauh lebih mudah untuk mengeluarkan uang untuk bisa bertransaksi judi-judi online ini. Sehingga ya seperti kata Mas Adat, jadi bom atom jadinya gitu. Iya, bom atom yang semua. Yang pemencet bom atomnya itu dipegang sama orang mabuk. Jadi kayak makin sangat rawan gitu. Jadi kayak bisa suatu waktu dipencet tanpa ada suatu waktu meledak tanpa ada kejelasan. Betul. Menurutku kalau ini dibiarkan ya, pertama masyarakatnya akan menjadi rusak ya secara sistem. Yang kedua tentunya akan menjadi nggak sehat buat negara, keuangan negara ya, karena masyarakatnya jadi konsumtif tapi bukan untuk negara, bukan belanja di dalam negara, tapi untuk hal-hal hiburan yang nggak jelas lah. Nggak jelas betul. Menang juga belum tentu, kalah udah pasti. Jadi ya. Kalah udah pasti. Judi itu kalah udah pasti. Kalah udah pasti, betul. Pasti akan kalah. Jadi itu sepertinya Smart People yang bisa kita bicarakan hari ini. Mungkin saran dari kami adalah jangan mencoba. Ya, jangan mencoba. Jangan mencoba. Kalau misalnya emang belum ada ketertarikan, jangan mencoba gitu. Kalau misalnya mau mencoba judi yang tidak ada kerugiannya itu mainlah game-game gacha. Itu aku rasa tetap judi, tapi itu kan at least ya meskipun itu juga kamu harus beli pakai uang untuk bisa mencoba gachanya ya. Tapi janganlah keluarin uang itu. Iya. Pokoknya semua itu akan rusak begitu mulainya itu loh. Jadi sebisa mungkin hindari dari awal. Itu mungkin untuk episode kita kali ini Smart People. Topiknya sangat ringan, tapi emang dibahas nih sangat berat juga ya. Karena seperti kata Mas Adat, ini bukan hanya bom saja, ini adalah bom atom. Bisa jadi bom atom. Jadi terima kasih Smart People telah mendengarkan podcast kita kali ini. Jangan lupa juga follow kami di media sosial kita, yaitu ada di @cfds_ugm untuk di Facebook, untuk di Twitter dan Instagram. Jangan lupa untuk mendengarkan semua episode kita yang ada di Spotify dan di kanal-kanal lainnya untuk podcast. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.